Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta terus menggencarkan sosialisasi tentang bahaya judi online, judol, di kalangan para pelajar di sekolah. Para kepala sekolah yang ada di Jakarta juga telah dibekali mengenai tanda-tanda peserta didiknya yang kemungkinan terindikasi bermain judol. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Puswo Susilo mengatakan, para kepala sekolah telah diedukasi mengenai ciri-ciri indikator atau penanda bahwa anak itu perlu diwaspadai. Salah satu indikatornya sang anak suka menyendiri dan sulit bergaul dengan temannya yang lain. Ujar Purwo yang dikutip dari akun YouTube Jala Hoaks pada Minggu, 26 Januari 2025. Di data tahun 2023, ada sebanyak 1.850 anak terlibat dalam judi online. Di rentang usia 17 tahun, terdapat 1.309 siswa. Kemudian di rentang usia 11 hingga 16 tahun terdapat 441 siswa. Dan yang lebih mengejutkan, terdapat rentang usia anak-anak di bawah 11 tahun yang terlibat dalam judi online sebanyak 106 siswa. Ini adalah bahaya yang besar yang muncul di kalangan anak-anak dan juga remaja. Salah satu mitigasi yang bisa dilakukan adalah pendekatan dari sisi pendidikan. Ya, bersama kita sudah ada Bapak Purwo Susilo dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih Pak Purwo Susilo sudah hadir. Hari ini kita ngobrol-ngobrol yang agak serius nih Pak. Terkait dengan terlibatnya anak-anak di DKI Jakarta ke perjudian online. Eva juga pengen tahu sebetulnya bagaimana peran pendidikan dalam mencegah perilaku perjudian online di kalangan siswa. Baik, kita ketahui bersama bahwa pendidikan itu tentunya sangat strategis, sangat esensial dalam mencegah perilaku perjudian online di kalangan peserta didik. Pendidikan dapat meningkatkan kesadaran tentang bahayanya seperti apa, konsekuensi negatif dari judi online, termasuk dampak finansial, emosional, dan sosial bagi peserta didik. Untuk saat ini, Dinas Pendidikan itu sudah dan sedang dan akan terus-menerus melaksanakan kegiatan penyuluhan terkait judi online ya secara berjenjang, mulai dari suku dinas kemudian sampai ke satuan pendidikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada anak-anak kita akan bahaya judi online itu. Kan seringkali anak-anak kita itu tanpa sadar ya bahwa dia main di handphone, ternyata itu judi online. Banyak juga anak-anak yang tanpa sadar atau tidak tahu kalau yang dimainkan itu ternyata situs judi gitu. Tapi juga ada beberapa anak yang memang tahu dan mengasuh. Nah, itu menjadi PR kami. Selanjutnya Dinas Pendidikan memberikan stimulan, pemantik, trigger, satu kegiatan positif atau sebagai alternatif yang dapat dilakukan oleh peserta didik agar waktu, pikiran, tenaganya untuk kegiatan-kegiatan positif. Kita perbanyak kegiatan ekstrakurikuler, baik olahraga, hobi kreatif, dan sebagainya. Nah, selain itu kami juga terus bekerja sama dengan orang tua dalam rangka membimbing, memonitor, mengawasi aktivitas anak-anaknya di rumah, khususnya terkait dengan penggunaan handphone jaman kaki. Penasaran Pak, anak-anak yang sudah terkena perjudian online ini apakah punya perilaku khusus yang similar gitu, yang sama, atau ada tanda-tanda atau ciri-ciri yang nampak atau gimana tuh Pak? Ya, jadi gini, kalau di sekolah pada saat sosialisasi itu kami bekali teman-teman di kepala sekolah, satuan pendidikan itu ciri-ciri atau indikator atau penanda anak itu yang perlu diwaspadai ya, bukan kita tuduh tapi diwaspadai. Ketika seperti apa anak kita itu suka menyendiri, kemudian anak kita itu susah bergaul dengan yang lain, menutup diri. Kemudian dari sisi perilakunya selain itu juga suka menyampaikan kalimat-kalimat atau kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan, bukan yang tidak dalam tema pembicaraan. Jadi anak itu banyak menyendiri, banyak menyendiri. Kemudian ketika dia mau bergabung dengan teman tuh ngomongnya nyeletuknya itu berbeda. Dan kemudian juga kita lihat bagaimana kesehariannya
apakah anak itu punya uang banyak atau suka segala macam. Nah itu salah satu cirinya. Nah kalau ada anak yang seperti itu, maka itu menjadi fokus bagi teman-teman guru untuk memonitor lebih dalam. Kemudian kalau sudah ditemukan ya bukan dimarahi atau diapa, tapi dikomunikasikan dengan pihak orang tua. Di sekolah itu kan ada guru bimbingan konseling. Nah disitulah peran guru bimbingan konseling yang tentunya dikoordinir oleh bidang siswaan, yang mana tujuan kita mencegah jangan sampai terjadi perjudian online di kalangan pelajar peserta didik di DKI Jakarta. Demikian. Oke, jadi ada indikasi khusus yang patut dicurigai gitu ya Pak, apabila para siswa peserta didik ini melakukan hal-hal khusus kayak tadi senang menyendiri, jadi buru-buru pengen pulang ke rumah. Yang lain pada ke kantin, dia enggak, malah menyendiri. Terus ketika kegiatan tambahan di sekolah, dia nggak betah gitu, pengen cepet-cepet, pokoknya cepet-cepet menyendiri, memisahkan dari keramaian itu. Dan mungkin dari segi orang tua juga bisa dilihat gitu ya, ditinjau anaknya, barangkali anaknya handphonenya kok jadi dibikin password itu juga jadi salah satu indikasi. Lebih baik ditanyakan begitu ya, kenapa kok di password, kemudian isinya apa aja sih gitu, permainannya apa saja, karena bisa jadi anak tidak ngeh kalau dirinya ikut dalam perjudian online begitu ya Pak ya. Betul. Oke deh. Nah Eva juga pengen tahu sebetulnya setelah ada beberapa anak yang kemudian ditemukan terlibat dalam perjudian online, dampaknya ke siswa sendiri atau ke peserta didik sendiri apa? Apakah prestasinya menurun, kemudian juga jadi hilang-hilangan di sekolah, jadi absen terus, atau seperti apa Pak? Yang pertama terlihat dari hubungan sosial kurang baik ya, buruk. Jadi tadi suka menyendiri, kalau ngobrol sama temen, temennya ngomongin apa, dia bicara apa, itu yang paling gampang dilihat. Ya, dampak dari itu, kok kelihatan anak ini matanya sayu terus, ngantuk, kan ada kemungkinan di rumah dia sampai larut malam karena akses handphone terus-menerus dengan perjudian online. Kemudian juga tentunya dengan kesehatan mentalnya. Nah semua itu akan berpengaruh ke konsentrasi dia dalam proses belajar. Pas belajar kelihatan ngantuk, terus nggak semangat. Itu dampak dari keterlibatan anak dalam situs-situs judi online. Tentunya nanti kalau dibiarkan terus-menerus akan bahaya. Dia nanti akan nekat bagaimana supaya bisa berjudi online, bagaimana dapat duit terus, minta ke orang tua, memaksa, dan ada potensi tentunya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Dan jangan lupa subscribe ya.